Yuk kita latihan mikir lagi. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan pernyataan-pernyataan dari Netanyahu, dia sering banget bilang bahwasanya dia komitmen pada perdamaian, bahwasanya dia katakan Israel itu yang mempromosikan perdamaian, dan Israel itu memberikan perdamaian di Timur Tengah dan juga memberikan kestabilan di sana. Kalau kita lihat Donald Trump juga sama, dia juga selalu bilang bahwasanya dia adalah presiden yang paling banyak memberikan kedamaian, mempromosikan kedamaian. Bahasa Inggrisnya adalah peace. Pertanyaannya, definisi perdamaian bagi mereka itu apa? Maka kalau kita lihat mereka bilang damai, ternyata faktanya nggak begitu. Yang paling banyak bunuhin orang, genosida, anak-anak, terutama adalah Israel. Dan juga kalau kita lihat kasusnya Trump juga banyak. Dia nyerangin banyak banget negara-negara di masa pemerintahan dia. Termasuk yang terakhir adalah melakukan so-called peace yang dikatakan sebagai perdamaian, itu kayak nyulik presiden Venezuela. Kalau gitu apa definisi perdamaian di Gaza menurut mereka? Mereka nggak pernah bilang bahwa perdamaian di Gaza itu adalah pembentukan negara Palestina atau keluarnya penjajah daripada Palestina, apalagi tentu saja tidak. Mereka bilang bahwa perdamaian itu hanya bisa didapat kalau andaikan orang-orang yang selama ini melawan, yaitu adalah para pejuang Gaza, itu menyerah. Itu definisi perdamaian bagi mereka. Sehingga mereka bilang mereka baru bisa untuk membangun Gaza. Itu yang mereka katakan yang non-negotiable. Jadi tidak negotiable bahwasanya pejuang-pejuang Gaza itu harus nyerahin senjata mereka, menghentikan perlawanan mereka, baru itu dikatakan damai. Itu definisi mereka, Trump dan Netanyahu, dan senantiasa diulang-ulang, teman-teman bisa dapetin dalam pernyataan manapun. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kalau perdamaian yang dimaksud adalah berhentinya genosida, kalau perdamaian yang dimaksud adalah bebasnya ataupun merdekanya Palestina, maka sebenarnya Trump udah punya kesempatan tuh lama banget. Di PBB dia punya itu, bahkan dia tidak mengindahkan itu. 3 kali dia vote untuk menggunakan hak vetonya untuk bisa Israel tetap jalan dan melakukan genosida. Dan dia sudah menyatakan itu dengan sangat-sangat nyata, bahwasanya Israel dan Amerika tidak bakal bisa dipisahkan. Artinya ya, itu definisi perdamaian. Netanyahu juga bilang bahwasanya tidak ada damai selama masih ada perlawanan, dan tidak ada damai selama ada negara Palestina. Kalau gitu kita bahas lagi teman-teman sekalian. Problematikanya adalah seringkali orang merasa orang tuh lupa tentang apa sih sebenarnya masalah ini. Masalah ini tuh cukup sederhana, yaitu adalah ada orang yang datang ke negara yang sudah ada, atau yang datang kepada satu wilayah yang sudah ada penduduknya. Mereka sebut diri mereka Palestina, ada pemerintahannya. Bahkan orang-orang ini awalnya ketika datang dikasih paspor Palestina, lalu terus kemudian mereka ngambil wilayah itu, lalu terus kemudian menjajah orang-orangnya. Itu sesederhana itu. Maka peace ataupun perdamaian yang dimaksud harusnya adalah menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Orangnya lagi dijajah. Berarti damai itu ketika penjajah keluar, kejahatannya diadili. Itu baru namanya damai. Tidak dikatakan damai kalau andaikan dikatakan bahwa pejuang-pejuang yang ada di situ, yang mau mengambil hak-hak mereka, yang mau untuk balik lagi tanah mereka, keluarga mereka, dan segala macam yang punya mereka di sana, itu harus menghentikan perlawanan dan dilucuti. Makanya kan statement daripada pejuang Gaza, mereka katakan apa? Bahwasanya perlawanan adalah hak, adalah sesuatu yang harus dilakukan, adalah hak orang-orang yang dijajah, dan mereka bangga melakukan perlawanan itu. Dan kita pun sama, walaupun perlawanannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan ngelatih untuk mikir.